Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa ketika dia merasa dekat dengan Allah, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan luar biasa yang dia alami menjadi kenikmatan pribadinya sampai dia membuat sebuah pernyataan, andaikan kenikmatan semacam ini diketahui oleh para raja, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya. Ulama itu adalah Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal imani wat tuma'nina." Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka mengetahui kelezatan iman yang ada dalam hati kami, lajaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya dengan mengangkat senjata. Namun karena para penguasa tidak tahu betapa lezatnya dan indahnya zikir dan kedekatan seorang mukmin kepada Allah, tidak tahu bagaimana tingkat kelezatan kedekatan seorang hamba yang saleh kepada Allah, maka mereka tidak tertarik untuk merebutnya. Mereka tidak tertarik untuk mendapatkannya. Dan apabila kita juga mengalami situasi yang sama, berarti kondisi kita termasuk orang yang tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah taala dijanjikan oleh Allah akan bisa mendatangkan ketenangan bagi batin, sehingga seorang hamba bisa merasakan kelezatan yang luar biasa. Dan kenikmatan puncak itu tidak ada pada mulut manusia. Kenikmatan puncak bukan di pandangan mata, kenikmatan puncak bukan di pendengaran hiburan, tapi kenikmatan puncak adalah dalam batin seorang hamba. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah akan membuat hati manusia bisa menjadi tenang? Nabi SAW sebagai manusia terbaik yang kita akui bersama adalah manusia yang bisa merasakan kenikmatan puncak dalam hatinya. Beliau adalah manusia yang disebut oleh Allah sebagai manusia yang mendapatkan kenikmatan tertinggi, sehingga kita diperintahkan ketika membaca surat Al-Fatihah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan makna jalan orang yang telah diberikan nikmat adalah jalannya para nabi, as-siddiqun, wasyuhada, wassalihin. Sehingga jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan manusia yang memiliki kenikmatan tertinggi yang beliau rasakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia yang memiliki banyak harta. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, terkadang 3 hari berturut-turut dapur beliau tidak ngepul disebabkan karena tidak ada yang dimasak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu disebabkan karena beliau tidak ada makanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, punggungnya ngecap tikar yang beliau gunakan untuk istirahat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihat situasi itu menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, ma yubkik?" Wahai Umar, apa yang menyebabkan kau menangis? Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Persia, di sana ada raja Romawi yang mereka bergelimang dengan harta." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah kamu merasa senang wahai Umar kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Jamaah dimuliakan Allah, kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan batin. Kenikmatan semacam ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah jadikan ketenangan batinku ketika sedang salat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau punya masalah, ketika beliau menghadapi berbagai macam ujian, tempat bagi beliau untuk beristirahat dan bisa mendapatkan ketenangan adalah dengan melaksanakan salat. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi masalah, maka beliau salat. Pada satu keadaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang disibukkan dengan banyak masalah, lalu datang waktu salat. Kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, ayo kita istirahatkan diri kita ini dengan salat. Mari kita istirahatkan diri kita ini dengan salat. Bagi kita salat adalah beban. Selesai salat kita istirahat. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat adalah kesempatan untuk beristirahat. Sungguh betapa jauhnya perbedaan hati kita dengan mereka. Sehingga bagi kita salat adalah beban, ibadah adalah beban. Tapi bagi mereka ibadah adalah ketenangan, ibadah adalah ketentraman, kebahagiaan. Sehingga mereka jadikan ibadah salat dan berzikir kepada Allah sebagai tempat untuk beristirahat. Karena seorang hamba ketika punya masalah, dia butuh untuk menenangkan batinnya. Orang awam ketika punya masalah, dia menenangkan batinnya dengan cara mancing. Ada yang pit-pitan, ada yang datang ke kafe, ada yang ke warung, ada yang jalan-jalan. Tapi bagi seorang mukmin yang sejati, tempat bagi dia untuk meristirahatkan perasaannya, mengistirahatkan dirinya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah, berzikir memiliki banyak sekali keutamaan dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Udhkuruni adzkurkum." Perbanyaklah mengingat kepadaku, maka niscaya aku akan banyak mengingat kalian. Sebagian ulama mengatakan, andaikan tidak ada keutamaan memperbanyak zikir selain ayat ini, maka itu sudah cukup. Karena tentu kita sebagai seorang hamba ingin menjadi manusia yang banyak dikenang. Dan kenangan yang terhebat adalah kenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang mungkin ketika di dunia tidak terkenal, tapi dikenal di kalangan penduduk langit, yaitu para malaikat. Sebab orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikatnya, sehingga dia menjadi hamba yang terkenal di kalangan para malaikat. Sehingga kalaupun di dunia mungkin dia hanyalah seorang petani, mungkin dia hanyalah seorang karyawan biasa yang namanya enggak pernah muncul di permukaan, tapi dia dikenal di kalangan penduduk langit.
tidak dikenal di dunia tapi terkenal di hadapan para malaikat. Itulah bentuk ketenaran yang paling indah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang rajin berzikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah, di sana ada waktu larangannya. Ada ibadah salat dan ada waktu dilarang untuk salat. Seperti setelah subuh, setelah asar, kemudian ketika matahari mau tenggelam atau ketika matahari terbit. Di waktu itu kita dilarang untuk melaksanakan salat. Ibadah puasa, ada hari di mana kita dilarang untuk berpuasa, seperti ketika Idul Fitri, Idul Adha atau hari tasyrik. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, di sana ada waktu-waktu larangan. Namun ada satu ibadah di mana tidak ada larangannya sama sekali. Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itulah ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan salah satu di antara ciri orang yang saleh, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dalam posisi ketika dia sedang berdiri, ketika dia sedang duduk, wa 'ala junubihim, bahkan ketika dia sedang tiduran, sedang berbaring. Orang bisa melakukan zikir di tempat manapun, kapanpun. Karena itu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak dan saya kesulitan untuk mengamalkan semuanya. Sampaikan kepadaku satu nasihat di mana bisa saya jadikan sebagai pegangan sehingga aku dimudahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Dermimil zikir, memperbanyak zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hadis riwayat Tirmizi dan statusnya hadis yang hasan. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang nabi yang datang mukjizatnya sampai menyebabkan beliau enggak bisa bicara. Beliau adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Di usia yang sudah sangat tua dan istrinya juga sudah tua, dalam posisi mandul, secara perhitungan manusia mustahil punya anak. Tapi Zakaria enggak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah memohon anak. Lalu Allah karuniakan anak kepadanya. Pada saat Allah karuniakan anak kepada Zakaria, Nabi Zakaria merasa heran. Lalu beliau meminta kepada Allah, qala rabbi ja'alni ayah, qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, jadikanlah untukku penanda bahwasanya ini adalah benar, pasti nanti istriku akan hamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda bahasanya mukjizat ini betul-betul datang adalah kau enggak bisa bicara selama 3 hari. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, Zakaria alaihissalatu wassalam langsung enggak bisa bicara. Padahal sebelumnya beliau rajin, beliau bisa berbicara, beliau berdakwah. Namun ketika Allah tetapkan enggak bisa bicara, langsung tidak bisa bicara selama 3 hari. Namun kita lihat bagaimana perintah Allah Ta'ala selanjutnya, wadhkur rabbaka katsiran wasabbihhu bil asyi wal ibkar.
perbanyaklah zikir, perbanyaklah berzikir kepada Rabbmu, dan perbanyaklah membaca tasbih ketika di waktu pagi dan ketika di waktu sore. Subhanallah, andaikan ada manusia yang dia diberi izin untuk tidak berzikir kepada Allah, tentu Zakaria lah orangnya. Namun meskipun demikian, beliau dalam kondisi bisu selama waktu 3 hari, Allah tetap perintahkan beliau untuk berzikir kepada Allah meskipun beliau tidak bisa bicara. Zikirnya dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak berisyarat, berzikir kepada Allah dengan cara ibadah, dan beliau tetap berdakwah dengan cara isyarat. Itulah salah satu di antara contoh bagaimana pengaruh zikir bagi kehidupan manusia. Sebab orang yang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan selalu terjaga untuk hidup. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hambanya yang selalu dekat dengannya, dekat dengan masjid, dekat dengan salat, dekat dengan zikir. Semoga dengan itu akan mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.